Nah kebetulan cuy, tadi itu gua habis ngebenerin ya bearing depan, karena video sebelumnya untuk kondisi bearing gua itu udah rusak dan ternyata pas dibongkar itu pecah banget cuy, hancur si bearingnya. Makanya gua ganti pakai yang murmur aja cuy. Gua beli bearing itu sekitar harganya 10. Dan alhamdulillah ini cuy, untuk handlingnya kembali normal lagi dan enakan tuh dan stabil ya. Asalnya goyang-goyang banget guys kalau misalkan lagi di jalan gitu. Nah sekarang udah enakan nih, kita coba lepas tangan ya nih, 1, 2, 3 tuh. Ini udah stabil banget dan aman lah, nggak kayak waktu awal karena udah oplak banget cuy. Kondisi pengereman pun kurang stabil kalau misalkan si bearingnya rusak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan gua Sandy Ardiansa di Siar Channel. Aduh gila itu motornya. Ya ampun, beat karbu berisik banget pak. Oke, nah pada kesempatan kali ini gua lagi mau ke arah Rusun Ranca Cili ya. Jadi masuknya ke arah dekat Gede Bage lah. Ini posisi gua lagi berada di Jalan Cikutra. Jadi perjalanannya masih cukup lumayan jauh. Dan alhamdulillah untuk cuaca kali ini dikasih cerah ya cuy ya. Biasanya Bandung hujan terus, tapi pagi-pagi sekarang dikasih panas nih. Oke guys, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja dan gue sini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kalian diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, kebetulan cuy, tadi itu gua habis ngebenerin ya bearing depan, karena video sebelumnya untuk kondisi bearing gua itu udah rusak dan ternyata pas dibongkar itu pecah banget cuy, hancur si bearingnya. Makanya gua ganti pakai yang murmur aja cuy. Gua beli bearing itu sekitar harganya 10.000 lah ya kalau nggak salah, 10.000. Terus gua beli 2 pieces karena untuk bagian roda depan itu dibutuhkan 2 ya, bagian samping kiri dan samping bagian kanan. Nah kalau misalkan kalian ada kendala sama kayak video gue yang sebelumnya, kondisi bearingnya itu kayak oplak banget roda depannya, terus keluar cairan merah ya kalau misalkan kena air. Nah itu harus cepatnya diganti cuy, karena bakal menyusahkan juga kalau misalkan si kondisi bearingnya udah rusak banget. Susah buat dicongkelnya cuy, makanya harus secepat mungkin. Oke nih gue mau ke kiri cuy, susah ya, bisa nggak ya? Ini gue mau ke kiri, masuk mungkin? Mobil kenapa ini? Oke bisa guys. Nah jadi waktu itu tuh kondisi bearingnya tadi ya, si roda bola-bolanya itu udah ada yang hilang satu gitu kalau nggak salah. Terus kondisinya pun udah karatan dan sekali takol aja cuy, sekali pukul itu udah langsung mencar dan rusak gitu cuy, udah parah banget ya. Tapi yang rusaknya itu hanya bagian sebelah kirinya aja. Nah untuk samping bagian sebelah kanannya sebenarnya masih bagus. Cuman tetap disarankan kalau misalkan kalian mau ganti bearing itu harus diganti dua-duanya satu set, jangan sebelah-sebelah gitu ya. Karena kalau misalkan kalian ganti sebelah-sebelah, ya itu efeknya pun bakal kerasa lagi nanti suatu saat. Yang satu masih baru, yang satu udah lama. Nah nanti yang mopang lebih cepat rusaknya itu yang sebelahnya gitu. Jadi nggak sinkron lah maksudnya gitu ya. Makanya kalau misalkan bearingnya rusak itu kalian harus ganti sepasang, jangan setengah-setengah. Karena bearing murah cuy. Ada yang harganya, kalau ahas ya, tadi gua nanya ke ahas itu sekitar 24.000 untuk yang ori Honda. Ukuran bearing Honda Beat Deluxe itu berapa ya? 6201 kalau nggak salah ya, sorry kalau salah bisa dikoreksi. Kalau nggak salah ukurannya 6201. Harga asli di ahasnya itu sekitar 24.000 cuy. 24 ribuan ya lumayan lah daripada motor kalian rusak gitu ya. Tapi gua tadi beli yang sekitar 10 ribuan, gua beli di Shopee juga. Cuman tetap si kondisi bearingnya itu belum dikasih gemuk atau stempet. Nah jadi meskipun gua beli kondisi baru, nah gua kasih gemuk juga ya, stempet, biar pemakaiannya lebih awet. Dan alhamdulillah ini cuy, untuk handlingnya kembali normal lagi dan enakan tuh dan stabil ya. Asalnya goyang-goyang banget guys kalau misalkan lagi di jalan gitu. Awas, ini motor dan mobil pada mau nyebrang kiri kanan. Oke. Nah sekarang udah enakan nih, kita coba lepas tangan ya nih, 1, 2, 3 tuh. Ini udah stabil banget dan aman lah, nggak kayak waktu awal karena udah oplak banget cuy. Kondisi pengereman pun kurang stabil kalau misalkan si bearingnya rusak. Nah yang dirasa bearing rusak itu apa aja bang? Yang pertama, pada saat kalian berkendara itu kondisi stang kayak nggak stabil dan gojlak gitu ya, kayak mau belok-belok sendiri gitu, nggak jelas arahnya kemana.
Terus pengereman juga kayak ada bunyi-bunyi kayak suara tikus mungkin ya, cericit-cericit dikit. Nah itu pun bisa disebabkan karena bearing yang emang nggak bisa memopang stabil jalur tengahnya gitu ya, jadi menyebabkan bunyi di bagian pengereman gitu. Oke, ini kita menyeberang dulu guys. Oke. Terus nah cara ngeceknya itu kalian tinggal di standar 2 in aja, si shocknya dipegang, terus bannya kalian coba goyang-goyangin. Kalau misalkan goyang pasti bearingnya yang kena gitu. Dan jangan lupa dicek juga bagian seal karetnya ya, di samping sebelah kiri dan kanan, itu untuk menutup kotoran biar nggak masuk ke dalam gitu guys tujuannya. Oke, ini gua mau ke arah Gede Bage nih, mudah-mudahan gak ada razia ya. Di depan biasanya suka ada razia guys. Karena gua lagi gak pakai spion, ya Allah, nakal banget ini motor Superboy. Kenapa kagak pakai spion sih? Ntar suatu saat kita pakai spion lagi ya, karena udah lama banget nih gua nggak pakai spion. Pengen menjadi anak yang taat aturan kembali, gila. Yuk gaskeun. Motor ini asli enak banget loh. Udah servis bearing, terus servis CVT juga sendiri, udah ganti roller, ganti oli semuanya ya, mulai dari oli gardan, oli mesin, semuanya diganti cuy. Dan ya pokoknya mah servis mandiri pak. Kalau misalkan kita bisa servis mandiri itu kayak enak banget, biaya pengeluaran nggak terlalu besar dibandingkan kita harus servis ke bengkel ya. Apa-apa 50.000, apa-apa 50.000, jebol gitu duit. Makanya kalau bisa sendiri itu enak banget cuy. Ini di sini semoga nggak ada polisi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, mudah-mudahan nggak ada. Gua takut banget di sini nih. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita agak sedikit gaskun dikit cuy. Nggak ada ya. Aman. Biasanya di sini ada nih banyak pak. Tinggal satu lagi di depan nih. Mudah-mudahan kosong sih. Oke. Wah enak banget ini motor cuy. Gua jadi nyaman lagi pakai motor ini sumpah. Jadi kangen bawa ayang gitu pak. Gila. Bawa doi ya. Soalnya waktu gua punya doi itu kondisi motor kayak gak enak banget gitu. Apalagi pas boncengan ke jalan yang nanjak-nanjak ya, kayak berat banget, malu pak. Sekarang ini kondisi udah enak kan, tinggal nyari doinya aja. Gila. Yuk gaskeun. Tuh, wah asli nih motor udah nyaman banget, semuanya serba enakeun. Seneng banget cuy, gua sumpah kalau misalkan ngelihat kondisi motor tuh kayak nggak ada kendala lagi ya. Udah aman banget, enakeun gitu ya. Daripada ada rusak ini itu, suka jadi pikirannya. Biasalah laki-laki kalau misalkan ada rusak motor itu, wah pikirannya pak mana-mana, harus benerin ini, benerin itu, nggak beres-beres ya. Terus sekarang alhamdulillah udah nyaman banget ini sama motor cuy. Nggak ada kendala lah, paling masalah bodi aja. Bodi samping sebelah kanan yang sayap ya, itu ada coakan patah ya, habis crash. Jadi nanti kita nabung-nabung dulu untuk beli bodinya gitu. Karena gue tuh nggak suka maksain ego ya. Meskipun kerusakannya kecil di bagian bodi itu, kayak gue lebih baik nabung dulu lah. Yang penting masih bisa kepasang gitu. Kecuali kalau mesin beda cerita ya. Kalau misalkan mesin ada yang rusak dikit, gue lebih kayak sensitif dan responsif, harus cepatnya diganti. Kalau masalah bodi sih nggak, aman-aman aja. Karena bagian luar dan tidak terlalu penting juga ya. Oke, kita gas kan ke jembatan Kiara Condong. Awas jalannya basah nih, gue malas cuci motor pak. Di sini basah terus, ada yang bocor mungkin ya. Oke, ini kita lurus. Pot. Jadi perjalanannya masih lumayan jauh sih. Bang, COD-an apa sekarang bang? Gua mau COD-an jam tangan seperti biasa ya. Jadi bagi kalian yang minat jam tangan juga biar samaan kayak Mamang Sear. Cuman sekarang gue lagi nggak pakai ya, soalnya kondisi lagi bukan acara formal. Gue kalau pakai jam tangan itu kalau misalkan emang untuk konten gitu ya, konten yang biasanya kamera di sini di depan, atau acara undangan, atau ketemu sama temen gitu ya. Nah itu soalnya biar bisa lihat waktu. Tapi kalau misalkan untuk COD-an sih gue udah dipatokin jam sekian itu udah tahu gitu ya. Jadi nggak terlalu butuh sih jam tangan kalau misalkan cuma untuk COD-an aja gitu. Oke, ini kita berada di jembatan Kiara Condong. Bentar cuy, gue mau buka HP. Ini HP gue lagi nggak connect intercom, jadi nggak tahu ya apakah ada notifikasi atau enggak. Yo gaskan everybody, sorry tadi gue main HP dulu bentar ya. Awas. Beuh, ini motor sumpah enakeun banget, lo nyaman. Udah kerasa motor baru lagi pak, tuh udah nggak ada goyang-goyang, enakeun lo sumpah. Kita coba gas tipis-tipis, pemirsa. Wah, enakeun banget sumpah. Gue tuh paling seneng sumpah cuy kalau misalkan kondisi motor tuh kayak nggak ada kendala sama sekali ya. Semuanya sudah serba diganti, jadi nyaman aja gitu cuy. Yo gaskeun, lihat ngebut dulu cuy. Wish. Agak takut ya. Oke, ini di stopan jadi mungkin agak sedikit lumayan lama ya. Jadi